Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 961 Jin Miaolin, tunggu aku. No, 11 VIP room, 5100 koin ametis. Mei Gongzi mengungkapkan sikapnya dengan terus menaikkan harga. Di ruang VIP di No. 8, Tang San sedikit tidak berdaya, tetapi bahkan lebih lega. Seperti yang diharapkan darimu. Kamar VIP nomor 6 di sisi lain tidak terus menaikkan harganya, lagi pula harga 5100 telah jauh melebihi nilai dari Shadow Demon Sword itu sendiri. Tang San secara alami tidak akan terus menaikkan harga. 5100 koin ametis, pertama kali. 5100 koin ametis, kedua kalinya. 5100 koin ametis, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat untuk ruang VIP No. 11. Kaisar Iblis Mammoth juga merasa sedikit luar biasa ketika dia mengumumkan hasil lelang akhir. Bisakah artefak seperti itu mendapatkan harga seperti itu? Perlombaan monster merak juga cukup kaya. Tetapi mengeluarkan lebih dari 5000 koin ametis sekaligus pasti akan merusak vitalitas mereka. Ekspresi Mei Gongzi memang sedikit jelek saat ini, tapi dia harus menjatuhkan Shadow Demon Sword. Dengan mendengus dingin, dia berkata dengan getir, Jin Miaolin dari keluarga pohon emas biru, tunggu aku, jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi. Di ruang VIP No. 8, Tang San menyentuh hidungnya tanpa daya, dan Jin Miaosen, yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara rendah, saudaraku, apakah pengadilan leluhur memintamu untuk menjagamu kali ini? Kamu telah hati-hati, jangan menyinggung terlalu banyak orang. Bukankah kamu masih ingin orang-orang menjadi saudara iparku? Kurasa kamu sudah cukup kesulitan kali ini. Aku benar-benar ingin memberikannya padanya, kata Tang San tak berdaya. Jin Miaosen tersenyum, poci, dan berkata, tidak ada gunanya memberi hadiah, lagi pula, kamu tidak dapat memenangkan kompetisi dengan merekrut kerabat, dan tidak mungkin. Kakak ipar ini harus diganti, kamu tidak boleh harapan, Nona Mei. Jika tidak ada kompetisi untuk merekrut kerabat, mungkin kita akan menghabiskan uang. Masih ada kesempatan untuk menghancurkan. Dengan permainan ini, desah, saudara, kamu harus mengenali kenyataan. Meskipun Tang San juga tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal berdasarkan situasi Jin Miaolin, mengapa itu terdengar sangat tidak nyaman. 5100 koin ametis, ini adalah klimaks baru. Antusiasme penonton kembali dikerahkan. Mereka baru saja beristirahat, dan saat itulah para penawar berada dalam kondisi spiritual terbaik. Lot berikutnya, Kaisar Iblis Mammoth di atas panggung berkata dengan suara yang dalam. Pedang iblis bayangan sebelumnya tenggelam dan menghilang. Sebuah platform baru perlahan-lahan naik, membawa banyak baru. Diproduksi dari keluarga Vajra, itu disebut Vajra Heart Mirror, peralatan pertahanan. Meskipun itu bukan artefak, perlindungan bagian yang dilindunginya sebanding dengan artefak, dan itu dapat meningkatkan pertahanan keseluruhan. Tubuh setidaknya 20%, ketika dirangsang oleh kekuatan darah, tambahkan lapisan perisai berlian di permukaan kulit. Itu adalah bagian dari keberadaan yang tampak seperti kristal, dengan cahaya redup di atasnya. Itu adalah setengah dari bola. Itu benar-benar terlihat seperti pelindung jantung, tapi agak besar. Harga awal adalah 300 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis. Mulai menawar sekarang. Mendengar harga awal ini, untuk beberapa alasan, banyak penawar merasa lega karena itu bukan lot yang sangat berharga. Jika selalu seperti itu, hati mereka akan tak tertahankan. 310 koin ametis. Kutipan dimulai. Tang San secara alami tidak begitu tertarik dengan pertahanan, hanya satu bagian memiliki efek yang relatif besar pada beberapa prajurit yang terutama bertarung dengan tubuh mereka. Diproduksi oleh keluarga King Kong Jing, sangat bagus. Tapi itu tidak cukup baginya untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, penjaga jantung Vajra dijual dengan harga tinggi 600 koin ametis. Beberapa bagian berikutnya adalah semua senjata dan peralatan yang hampir tidak dapat bersaing dengan artefak dalam beberapa hal. Peralatan ini sangat terjangkau dan mudah digunakan bagi mereka yang membutuhkannya, dan mereka akan segera memiliki pembeli. Kaisar Iblis Mammoth pada dasarnya tidak memperkenalkan terlalu banyak, tetapi hanya berbicara tentang karakteristik dasar dari lot. Tapi saya tidak tahan dengan perbedaan pelelangan ini. Hampir setiap barang dalam pelelangan adalah barang berkualitas tinggi,
dan sangat dibutuhkan semua orang, sehingga pelelangan tidak akan lunak, dan mereka telah terjual dengan harga yang bagus. Dalam kesadaran Tang San, ketika putaran kedua lelang malam dimulai, di ruang VIP di lantai atas, sebagian besar kaisar sudah pergi. Dari sini, dia menilai seharusnya tidak ada item utama di babak kedua ini. Setelah mengamati pelelangan sebentar, dia mulai bermeditasi di dalam ruangan sendirian. Tidak ada yang sangat menarik baginya. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Shadow Demon Sword. Itulah keberadaan yang dapat memprovokasi pedang Dewa Asura. Tingkat artefak ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu bukan artefak super, itu akan terkait dengan artefak super, tetapi tampaknya para kaisar tidak terlalu memperhatikannya. Itu, jelas mereka tidak tahu peran spesifiknya. Tentu saja, justru karena inilah Tang San dan Mei Gongzi dapat mengetahui kebocoran ini. Lelang tidak berakhir sampai larut malam. Semua penawar kelelahan, dan sebagian besar memilih untuk bermeditasi dan beristirahat di tempat duduk mereka, untuk menunggu lelang hari berikutnya. Kondisi ruang VIP jauh lebih baik, setidaknya ada tempat untuk mencuci, dan ada makanan dan air minum yang cukup. Setelah lelang sehari, panen utama Tang San adalah tahta beku dan 2 biji teratai pengganti, yang semuanya tidak dia butuhkan. Namun, uang yang diberikan oleh klan pohon emas biru tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meningkat. Lagi pula, dia menjual begitu banyak buah emas biru dengan harga setinggi langit 30.000 koin ametis. Dia bahkan merasa begitu banyak uang, dia mungkin tidak bisa menghabiskan pelelangan ini. Setelah malam hening, seluruh aula lelang besar sudah ramai di pagi hari berikutnya. Bagaimanapun, tempat itu penuh sesak, dan sebelum pelelangan dimulai, seluruh aula lelang besar menjadi berisik. Namun, menurut aturan, ini juga saatnya bagi penawar yang berpartisipasi dalam lelang kemarin untuk pergi ke kasir dan mengambil lot mereka. Check out setiap hari, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang besar kali ini. Tang San hanya mandi, lalu pergi ke rumah lelang besar untuk berdagang dengan beberapa tetua tingkat Raja Iblis Besar. Jangan lihat ini sebagai pelelangan besar. Saat ini, sebelum Kaisar tiba, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada masalah di sini. Perlombaan mencuri seperti Shadow Demons ada di mana-mana. Sekarang di pelelangan besar ada begitu banyak hal baik. Ketika barang-barang berada di tangan rumah lelang, keselamatan adalah perhatian rumah lelang, tetapi setelah pengiriman selesai, itu adalah bisnis pemiliknya sendiri, dan rumah lelang besar tidak bertanggung jawab, jadi bahkan Tang San sangat berhati-hati. Tang San memilih waktu lain untuk membayar dan mendapatkan barang-barang untuk menghindari antrian. Penawar di ruang VIP mengambil dan membayar barang lelang di tempat khusus, dan tidak dengan penawar biasa. Ketika dia datang ke tempat pengiriman di lelang pengadilan leluhur, dia kebetulan melihat 2 kelompok orang berbaris di depannya, dan salah satunya memang Mei Gongzi. Pada saat ini, Mei Gongzi ditemani oleh ibu kandung dan ibu baptisnya, serta 2 Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis Besar dari klan Iblis Merak, dan barisannya cukup mewah. Selain mereka, kelompok lainnya adalah Feng Hao Douluo dari Raksasa Bimen di ruang VIP ke-6. Tuan Kota Jin Angwo dari Split Sky City, bersama dengan Lan Moqian, dan beberapa raksasa behemoth juga ada di sana. Mereka berada di depan tim klan Monster Merak. Pada saat ini, mereka telah menerima barang lelang mereka, dan mereka kebetulan bertemu dengan klan Monster Merak Mei Gongzi dan yang lainnya. Mata dangkal Lanmu jatuh pada Mei Gongzi, dan matanya menjadi sedikit dingin dalam sekejap. Kamu ras Monster Merak tidak memiliki seorang kaisar, tetapi kamu memiliki banyak uang. Mei Gongzi meliriknya, dan secara alami mengerti mengapa itu memprovokasi dia, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, kota Keri kami terletak di tepi, bagaimana bisa dibandingkan dengan kota pemisah langit. Lanmo tersenyum ringan dan berkata, kamu harus berhati-hati dalam kompetisi ini. Jika seorang wanita di 3 besar memilihmu, itu akan memalukan. Mei Gongzi tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu berbicara tentangmu? Aku rasa itu tidak mungkin. Lanmo mengangkat alis yang dangkal, apakah kamu sangat percaya diri? Solen 5 chapter 962 Domain Dewa Pembegal tingkat lanjut. Mei Gongzi mengabaikannya, tetapi menoleh ke Jin Angwo dan berkata, Tuan Kota Jin, kita bertemu lagi. Jin Angwo hanya mengambil 2 langkah ke depan, mendatanginya, dan berkata, Mei Gongzi sudah lama tidak melihatnya, tetapi sikapnya tetap sama. Ini adalah sepupuku Lan Moqian. Jangan salahkan aku karena kasar. Lan Moqian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jin Angwo mengangkat tangannya dan menghentikannya di belakangnya. Mei Gongzi tersenyum dan berkata, Tuan Kota Jin sangat sopan.
Kalau begitu mari kita pergi ke pengiriman dulu. Oke, Jin Angwo mengangguk sopan padanya, dan berjalan keluar bersama Lan Moqian dan pusat kekuatan Split Sky City. Mereka kebetulan menyeberang dengan orang-orang dari klan Pohon Emas Biru yang dipimpin oleh Tang San. Ketika melewati Tang San, Lan Moqian tiba-tiba memberinya acungan jempol perbandingan, dengan mengatakan, bagus. Beberapa orang berpikir mereka kaya, jadi biarkan dia menghabiskan lebih banyak untuk menghemat uang. Mei Gongzi, yang hendak mengambil barang, berbalik tanpa sadar, dan melihat sekilas tim klan Pohon Emas Biru. Ketika matanya tertuju pada Tang San dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Patah, pikir Tang San dalam hati, ini salah paham. Namun, dia tidak bisa menjelaskan identitasnya sekarang. Yang dia khawatirkan adalah bahwa setelah kompetisi seni bela diri, Mei Gongzi harus tahu bahwa dia adalah Jin Miaolin. Akankah dia menyelesaikan masalah dengannya setelah musim gugur? Satu-satunya hal yang Mei Gongzi beli adalah pedang iblis bayangan. Setelah membayar 5.100 koin ametis penuh, pedang panjang tingkat senjata dewa ini diberikan kepadanya. Artefak sudah dekat, dan perasaan Mei Gongzi menjadi lebih mendalam. Ketika dia mengeluarkan pedang iblis bayangan dari perisai khusus yang terisolasi, dia langsung merasakan pedang Dewa Ashura di lautan kesadarannya sendiri. Proyeksi pedang bersenandung, menyebabkan seluruh lautan kesadarannya gelisah. Pedang iblis bayangan jatuh ke tangannya, dan itu juga sedikit bergetar, membuat ledakan suara berdengung, dan ada lingkaran cahaya samar di pedang. Meskipun dia tidak tahu apa situasinya, Mei Gongzi buru-buru mendesak kekuatan garis keturunannya untuk mengendalikan fluktuasi energinya sendiri. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan Shadow Demon Sword dan mempelajarinya nanti. Tiba-tiba, dalam kehampaan, cahaya dan bayangan ilusi muncul dengan tenang tanpa peringatan. Duri yang sangat tajam dengan bayangan ilusi langsung menuju ke Mei Gongzi sebagai duri dada. Bahkan dengan kekuatan kesadaran Tang San, dia tidak merasakan apapun sebelum serangan mendadak ini. Tak satu pun dari mereka bisa mendeteksi keberadaan pihak lain. Dalam sekejap, Mei Gongzi hanya merasakan bulu-bulu di seluruh tubuhnya berdiri, dan rasa krisis yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tetapi saat ini, dia menunjukkan perubahan yang dibawa oleh retret sejak periode waktu ini. Cahaya perak di tubuhnya hampir meledak seperti semburan, dan tidak ada reservasi. Dalam sekejap, cahaya bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, setiap bit cahaya bintang seperti dunia kecil, dan seluruh tubuh tampaknya dikelilingi oleh Bima Sakti. Ketika duri menusuk di depannya, bintang-bintang mengalir, dan pukulan yang tak terhindarkan meluncur ke samping. Mencari kematian, Mei Gongzi mendengus dingin, dan niat membegal yang mengerikan pecah seketika, dan domain dewa kematian dilepaskan. Pada saat yang sama, pedang iblis bayangan yang dipegang di tangannya memprovokasi lawan. Dengan ledakan niat membegal, Mei Gongzi tiba-tiba merasa bahwa Asura Divine Sword di laut kesadarannya menghilang, tetapi Shadow Demon Sword di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan niat pedang menakutkan yang tak tertandingi meletus seketika. Ada suara ding yang renyah, dan paku-paku itu langsung berubah menjadi kipas anak-anak di depan Shadow Demon Sword, dan niat membegal yang mengerikan itu langsung merobek seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan kedua ibu yang ingin membantunya terhalang. Tidak mungkin. Dengan suara serak dan tak terbayangkan, sosok ilusi tiba-tiba berubah menjadi asap dan debu, dan langsung melarikan diri. Mei Gongzi hanya ingin mengejar, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Lautan kesadaran jelas sedikit tidak stabil. Pedang iblis bayangan di tangannya sama bermartabatnya dengan gunung saat ini, yang membuat seluruh tubuhnya terasa tidak terkoordinasi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan fluktuasi hebat dalam darahnya saat ini. Aura pembegal pada Mei Gongzi seperti substansi nyata. Domain dewa pembegal yang seharusnya berwarna putih telah berubah menjadi merah saat ini. Aura pembegal yang lengket membuat klan Pohon Emas Biru yang mengikuti Tang San gemetar. Domain dewa pembegal tingkat lanjut, Neraka Shenluo. Tang San juga melihat ke arah Mei Gongzi dengan ekspresi terkejut. Ketika serangan mendadak lawan muncul, dia bereaksi hampir bersamaan dengan Mei Gongzi. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Mei Gongzi. Tang San bahkan tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri, jadi dia akan langsung pindah untuk menyelamatkan. Tapi dia juga melihat cahaya bintang bersinar di sekitar tubuh Mei Gongzi pada saat itu, dan kesadarannya yang kuat segera membuat penilaian. Jadi, pada saat itu, tubuh Tang San berkedip dengan cahaya perak, tetapi dia tidak berteleportasi, itu setara dengan berteleportasi di tempat. Di sisi lain,
Pertempuran Mei Gongzi telah berakhir, dan domain dewa pembegalnya benar-benar menyelesaikan evolusinya saat ini. Evolusi ini pasti terkait dengan ajaran Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tapi itu sama sekali bukan poin yang paling penting. Yang paling penting adalah Asura Sword Intent pada Mei Gongzi. Kekuatan pedang Dewa Asura dirangsang sepenuhnya, yang langsung meningkatkan domainnya. Pada saat itu, Tang San bahkan merasa seolah-olah tubuh asli pedang Dewa Asura telah turun. Itu sudah menjadi nafas artefak super. Pedang iblis bayangan ini tampaknya membawa maksud pedang dari pedang Dewa Asura, memungkinkannya untuk sementara mengerahkan sebagian kekuatan artefak super asli. Sungguh keberadaan yang ajaib. Bahkan berdasarkan pengalamannya, tidak mudah untuk membuat penilaian sekarang. Setelah pelelangan ini selesai, dia akan pergi ke Mei Gongzi untuk melihat dan mengutak-atik pedang iblis bayangan ini secara langsung sebelum membuat keputusan. Setelah kejutan singkat, Mei Gongzi telah stabil saat ini. Pada saat ini, pedang iblis bayangan di tangannya telah berubah menjadi merah sebening kristal. Merah transparan mengungkapkan niat membegal yang menakutkan, tetapi penuh dengan kebanggaan. Mei Gongzi bahkan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat lampu merah seperti komet terbang ke arahnya dari tempat yang jauh. Sementara perasaan yang datang dari kesadarannya membuatnya sangat baik, sepertinya beberapa bagian ingatan muncul di benaknya. Pada saat ini, pihak pengiriman sudah dalam kekacauan, dan napas yang kuat datang satu demi satu. Mereka semua kuat di rumah lelang besar. Namun, mereka jelas terlambat, dan penyerang diam-diam bahkan tidak meninggalkan bayangan sama sekali. Setelah hanya merasakan keanehan yang dibawa oleh Shadow Demon Sword kepadanya, Mei Gongzi dengan cepat menyingkirkannya. Ketika dia mengambil Shadow Demon Sword, itu hampir hanya sebuah pemikiran. Pedang itu dibawa langsung ke lautan kesadarannya. Pedang bersinar di tengah lautan kesadaran lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya dalam keadaan fisik Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya diperkuat dalam penempaan niat pedang. Adapun seluruh lautan kesadaran, itu berkembang pesat. Layak, belum lagi 5.100 koin ametis, bahkan 10.000 koin ametis sepadan. Jika tidak ada yang lain, evolusi domain dewa pembegal saja tidak dapat dibeli dengan uang. Mei Gongzi dapat merasakan bahwa dengan pedang iblis bayangan ini, kekuatannya pasti dapat ditingkatkan banyak. Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah dihentikan oleh orang-orang dari rumah lelang besar. Seseorang menyerang, dan tentu saja ada kecurigaan di tempat kejadian. Mei Gongzi menerima pertanyaan staf dan memastikan tidak ada kerugian sebelum memintanya untuk kembali ke ruang VIP terlebih dahulu. Tang San yang tragis diberitahu bahwa pengiriman ditunda. Pengiriman barang-barang berharga berikutnya di aula lelang besar akan dijaga oleh Kaisar sendiri, untuk mencegah generasi muda berhasil, sehingga menghancurkan situasi lelang super yang baik. Oleh karena itu, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru berjalan kembali bersama dengan Mei Gongzi dan yang lainnya. Solen 5 chapter 963 terlalu berbahaya. Apakah Tuan Kota Mei baik-baik saja? Tang San bertanya dengan prihatin. Mei Gongzi meliriknya dan berkata, aku baik-baik saja. Itu jelas mata putih, kan? Kemudian dia bergegas pergi tanpa memperhatikan. Tang San menyentuh hidungnya, apakah dia merasa telah menyentuh hidungnya? Namun, aku dapat merasakan bahwa Mei Gongzi dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Jelas, pedang iblis bayangan telah memberinya banyak kejutan. Terlalu berbahaya, saudara, itu benar-benar terlalu berbahaya. Kembali ke ruang VIP No. 8, Jin Yaosen bahkan menggigil. Yah, kami akan mengambil pesanan nanti, dan kami akan membicarakannya ketika ada kaisar yang menjaganya. Bagaimanapun, jangan khawatir, kata Tang San dengan aman. Aku tidak berbicara tentang pengiriman, aku berbicara tentang Tuan Kota Mei. Itu terlalu kuat, kekuatan seperti apa yang dia miliki barusan. Ketika keluar, aku merasa seperti aku tidak bisa bergerak. Sama seperti ini, kamu masih akan membiarkan dia menjadi kakak iparku. Kamu benar-benar tidak takut tiada. Kurasa kamu mungkin tidak bisa menangkapnya dengan satu pukulan. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia berkata dalam hatinya, kamu benar-benar saudara perempuanku yang baik. Namun, bukan hanya Jin Yaosen yang merasakan hal ini, 3 tetua yang baru saja mengikuti Tang San juga penuh dengan ketakutan yang tersisa, menganggukkan kepala. Jelas, mereka semua ketakutan dengan versi evolusi dari domain dewa pembegal Mei Gongzi barusan. Pada saat itu, mereka hanya merasa bahwa vitalitas mereka sendiri tampaknya membeku, dan seluruh tubuh kehilangan kendali. Jika Mei Gongzi akan menyerang mereka pada saat itu,
mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Meskipun mereka semua telah mendorong Tang San untuk berpartisipasi dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini sebelumnya, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan ledakan Mei Gongzi hari ini, mereka mengerti betapa sulitnya ini. Tidak ada kaisar di belakang klan monster merak, tuan kota Mei ini sangat kuat, bagaimana dengan perwakilan klan kuat lainnya? Saudaraku, mengapa kita tidak berpartisipasi? Denganmu, hidup kami akhirnya sedikit lebih mudah, tetapi kamu tidak boleh tiada. Kata Jin Miaosen acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa baik Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Kamu berharap aku akan baik-baik saja. Aku punya ukuranku sendiri. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan mengakui kekalahan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tidakkah ada biji teratai pengganti? Oh, ya, ada biji teratai yang pengganti. Jin Miaosen menghela nafas lega. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak heran klan pohon emas biru berani menggertak siapapun, mereka benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Sekarang mereka telah memperoleh kemampuan yang sangat kuat seperti pemberi hidup dan perampasan kehidupan melalui pohon merek leluhur, dan sebenarnya menghadapi yang kuat juga bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Namun, dalam tulang mereka, sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertarung. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Ini bukan satu kali untuk mengubah situasi ini, Tang San tidak tahu apakah penampilannya dalam kontes seni bela diri ini akan membawa semangat juang ke klan pohon emas biru, setidaknya untuk mengubah status quo pengecut ini. Menganggap bahwa dia tidak menggunakannya dengan sia-sia sekali. Lelang berlanjut, ini adalah hari kedua pelelangan. Pada hari pertama pelelangan, barang paling berharga adalah pedang iblis bayangan yang Mei Gongzi ambil. Kengerian senilai 5.100 amethyst coins. Tidak diragukan lagi akan ada banyak harta berharga di hari kedua, terutama di awal dan akhir, di mana pasti ada hal-hal baik. Oleh karena itu, pelelangan pada hari kedua baru saja dimulai, dan semua orang bersorak dan menunggu dengan tenang. Di panggung lelang, sesosok turun dari langit, ini adalah kenalan lama Tang San, dan itu adalah kaisar surgawi penghancur jiwa. Dibandingkan dengan dua kaisar klan monster kekaisaran Tianyu kemarin, Kaisar surgawi penghancur jiwa jauh lebih ramah, dengan senyum di wajahnya, bahkan memberi orang perasaan yang agak halus. Kaisar penghancur jiwa tersenyum dan berkata, setelah pelelangan kemarin, aku yakin semua orang sedikit lelah. Jadi, hari ini, pelelangan hari berikutnya, mari kita segarkan semua orang terlebih dahulu. Ayo, mari kita persembahkan lot pertama hari ini. Ketika Kaisar penghancur jiwa naik ke atas panggung, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dari ruang VIP di lantai Kaisar, ada kesadaran dewa yang kuat yang menutupi aula lelang, dapat merasakannya. Beberapa indera dewa ini benar-benar menyelimuti seluruh aula lelang besar, tidak ada keraguan bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Tang San tentu saja mengerti bahwa merekalah yang menembak Mei Gongzi sebelum pencarian. Orang yang berani menembak Feng Hao dulu di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia juga penguasa kota, miliknya sendiri. Kekuatannya cukup mencengangkan. Dengan kemampuan yang kuat untuk memblokir ruang, dia masih bisa melarikan diri, yang menunjukkan seberapa kuat kemampuannya untuk bersembunyi. Tidak mudah untuk menemukan. Ketika pencuri itu bergerak, Tang San sudah menilai siapa pihak lain itu. Meskipun lawan adalah yang pertama menyerang tuan muda yang cantik, tetapi dia tidak memiliki niat membegal, dan targetnya adalah pedang setan bayangan. Mereka yang bersedia mengambil risiko besar untuk menembak Shadow Demon Sword secara alami akan siap untuk mengungkapkan identitas mereka. Meski tidak ada bukti, hampir semua yang kuat bisa menebak siapa yang menembak. Selain itu, Tang San memperkirakan bahwa melalui serangan terhadap Mei Gongzi ini, kesadaran banyak orang kuat tentang Mei Gongzi juga akan ditingkatkan. Kamu harus tahu bahwa orang yang menembak dapat dikatakan sebagai pencuri paling kuat di seluruh benua Falan, atau dapat juga dikatakan sebagai pembegal terkuat, tetapi dia tidak dapat mengemisnya di tangan Mei Gongzi, dan hampir dibegal oleh Mei Gongzi. Kekuatan ini cukup untuk ditimbang oleh para pesaing dalam kompetisi ini. Rekor terakhir Mei Gongzi adalah juara klasik pengadilan leluhur. Saat itu, dia masih di peringkat ke-9. Setelah itu, dia membuktikan dirinya dengan melompati dan mengalahkan pembangkit tenaga boneka hidup klan Hu Feng selama pembekalan pengadilan leluhur. Setelah itu, tidak akan ada catatan lagi, dan kali ini, meski baru pertama kali tampil, pasti akan menarik perhatian semua pihak. Dibandingkan dengan Mei Gongzi, di mata Feng Hao Douluo tingkat ke-11 yang benar-benar kuat, Tang San, perwakilan dari klan pohon emas biru, tidak memiliki kualifikasi sama sekali.
Meskipun klan pohon emas biru membegal seorang kaisar, itu adalah kekuatan leluhur pohon, dan apa hubungannya dengan klan pohon emas biru itu sendiri? Mungkinkah memobilisasi kekuatan leluhur pohon ke istana leluhur? Untuk berpartisipasi dalam penaklukan kekaisaran ini apakah kamu bertarung? Kaisar istana leluhur bukanlah vegetarian, dan mereka pasti tidak akan diizinkan untuk meminjam kekuatan eksternal semacam ini. Di panggung lelang, lot pertama hari ini perlahan-lahan disajikan, dan mata semua orang terfokus pada lot ini. Siapapun dapat menebak bahwa sebagai lot pertama pada hari kedua lelang, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Namun ketika bidak ini benar-benar dihadirkan kepada semua penawar, tetap saja membuat penawar menghela napas panjang. Itu adalah seberkas cahaya seputih salju. Ketika muncul, setiap orang yang melihat keberadaannya akan memiliki perasaan membuka pori-pori seluruh tubuh, seolah-olah di bawah iluminasi pancaran cahaya ini, mereka kehidupan sendiri diperoleh. 100 meter di atas seberkas cahaya ini, awan dan kabut keemasan samar bergoyang dan bergerak, yang bahkan lebih menyegarkan. Hanya mereka yang memiliki tingkat kesadaran di atas tingkat ke-11 yang dapat merasakan bahwa ada botol giok kecil di tengah pancaran cahaya. Botol itu sepertinya mengandung sesuatu. Cahaya dan awan itu semua karena isi dari botol. Pengenalan Kaisar Penghancur Jiwa sangat sederhana, dengan hanya satu kalimat, ini adalah setetes esensi darah dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Jika kamu mengerti, dan jika kamu tidak mengerti, tidak perlu membiarkannya mengerti. Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah pengendali nasib seluruh benua Falan. Apa arti setetes esensi darah bagi perawatan nasib? Dengan setetes esensi darah darinya, pertempuran berikutnya untuk menaklukkan Kaisar tidak diragukan lagi akan menjadi anak keberuntunganlah yang disukai oleh keberuntungan. Godaannya terlalu besar. Solen 5 chapter 964 Arang di Salju. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan, dan kalimat ini lebih cocok untuk keluarga Tianhu. Di benua Falan, keberuntungan benar-benar sebuah kekuatan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mampu menjadi Feng Hao Doulo nomor 1 di dunia berdasarkan kendali keberuntungannya sendiri. Kata-kata istana leluhur. Lelang super ini, yang ini benar-benar mengeluarkan setetes darahnya sendiri. Nilainya tidak terukur. Ini adalah harta yang mutlak. Banyak orang kuat yang tertarik untuk bersaing dalam pertempuran Kaisar, ketika mereka melihat setetes esensi darah ini, bahkan napas mereka menjadi berat. Jika kamu mendapatkannya, tanpa mempertimbangkan kekuatanmu sendiri, bonusnya saja mungkin sebanyak 20% atau 30%. Harga awal adalah 500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Mulai sekarang, harga awal sangat adil, harga awal 500 sangat normal. Tetapi masalahnya adalah kelangkaan benda ini tidak sebanding dengan artefak. Artefak masih dapat ditemukan dengan banyak uang, tetapi di mana Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sebagai kaisar tertinggi, dapat menemukan setetes esensi darah dan masih membawa esensi darah rubah langit berekor 9. Oleh karena itu langka, dan itu sangat penting dalam pertempuran kaisar berikutnya. Oleh karena itu, ketinggian nilainya akan ditentukan oleh lelang berikutnya. 1000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Kutipan dimulai. 1100 koin ametis, ruang VIP No. 3. 1200 koin ametis, kamar VIP No. 10. Kutipan muncul dengan cepat satu persatu, yang hampir dapat digambarkan sebagai luar biasa, dan hampir semua kamar VIP utama berpartisipasi dalam pelelangan. Dari waktu ke waktu ada harga tanpa kamar VIP, tetapi harganya jauh lebih sedikit dan dengan cepat kewalahan oleh harga baru. VIP Room No. 6, 2110 amethyst coins. Harganya naik dengan cepat, dan segera melampaui 2000 amethyst coins, yang sudah merupakan nilai artefak. Apakah itu layak di mata semua Feng Hao Doulo yang berpartisipasi dalam pelelangan? Itu pasti sepadan. 5000 koin amethyst, ruang VIP No. 8. Pada saat ini, harga yang mengerikan dikutip secara langsung. Penonton langsung terdiam, dan hampir semua mata tertuju pada ruang VIP No. 8. Ini dia datang lagi. Sebelumnya, ketika Mei Gongzi menembakkan pedang ajaib bayangan, ruang VIP No. 8 yang langsung menaikkan harga menjadi 5000 koin ametis, dan kemudian Mei Gongzi membayar 5100 untuk memenangkannya. Dan sekarang, itu adalah 5000 koin ametis lagi. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berharga, tetapi harga 5000 koin ametis benar-benar dilebih-lebihkan.
Ini sudah harga 2 artefak. Namun, tidak ada yang akan meragukan apakah pemilik kamar VIP nomor 8 ini kaya. Bagaimanapun, mereka menjual 5 buah emas biru kemarin, yang merupakan lebih dari 20.000 koin ametis. Kaya dan berkemauan sendiri. Adapun apakah dia adalah perawat dari pelelangan besar, tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat ini, Feng Hao dulu di ruang VIP utama tidak bisa tidak membenci orang ini. 5.000, untuk mengikuti, atau tidak mengikuti. Jika kamu mengikuti, pihak lain menyerah, itu hanya setetes esensi darah dengan harga setinggi itu. Kamu harus tahu, berapa esensi darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Tentu saja, esensi darah Kaisar Iblis Tianhu lebih berharga, tetapi harganya tidak boleh 10 kali atau 100 kali lipat. Jadi penonton terdiam, dan saat berikutnya, diskusi yang bising terdengar. Ruang VIP No. 8 menawarkan 5.000 koin ametis. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Kaisar Jiwa-Jiwa adalah orang pertama yang berbicara selama proses penawaran lot ini hingga saat ini. Sebagai seorang kaisar, dia jelas sangat menyukai metode penawaran Tang San. Di belakang pelelangan besar pengadilan leluhur adalah semua kaisar pengadilan leluhur, dan keuntungan tahunan dibagikan kepada mereka. Jadi kali ini para kaisar juga memanfaatkan lelang super untuk mengambil barang-barang bagus untuk menghasilkan banyak uang. Tapi harga 5.000 koin ametis untuk membeli setetes darah masih terlalu berlebihan. Kaisar penghancur jiwa bahkan ingin mendapatkan darah sekarang, bahkan jika itu hanya setengah harga Kaisar Iblis Rup, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kaisar penghancur jiwa bertanya lagi, surgawi. Esensi darahnya sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan spiritual. Tidak ada yang terus menaikkan harga. Itu karena harga 5.000 terlalu tinggi, dan itu menggandakan kutipan sebelumnya. Dengan pelajaran dari Mei Gongzi, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa siapapun yang menghasilkan 5.001 saat ini adalah orang bodoh. Ruang VIP nomor 8 pasti akan diserah terimakan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau sebodoh ini, dan harga 5.000 akan ditetapkan. Alasan penting lainnya adalah jika setetes darah takdir ini jatuh ke tangan klan naga, klan monster Phoenix dan klan Bimen pasti akan bersaing secara liar. Dan sebaliknya. Namun, di tangan klan pohon emas biru, ras sampah yang tidak memiliki daya saing sama sekali, bagi mereka tampaknya tidak ada artinya. Apa yang bisa dilakukan oleh klan pohon emas biru bahkan jika mereka beruntung? Biarkan saja dia mengambilnya, dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Pada saat seperti ini, setetes esensi darah yang mewakili keberuntungan jatuh ke tangan Tang San, tetapi itu adalah situasi yang dapat diterima oleh semua Feng Hao dulu di tempat kejadian. Jadi, pada akhirnya, lot ini ditetapkan dengan harga 5.000 koin ametis. 5.000 koin ametis, kamar VIP No. 8, Deal. Palu ke bawah, kesepakatan. Tang San berhasil menangkap darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apakah harga ini sepadan? Mungkin tidak sepadan dengan orang lain, tetapi pasti sepadan dengan Tang San. Ketika dia melihat lot ini muncul, dia bahkan hampir tertawa terbahak-bahak. Jika kamu benar-benar mengantuk, seseorang akan memberimu bantal. Tang San telah memikirkannya sejak lama, jika dia menunggu promosi masa depannya menjadi kaisar, bagaimana Lingki Tianyan akan terus meningkat. Dengan esensi darah dari Kaisar Iblis Rusa 7 warna, itu akan menyelesaikan evolusi Lingki Tianyan dan menjadi tingkat garis keturunan super. Namun, jika kamu ingin lebih meningkatkan saat menerobos kaisar di masa depan, kekuatan tertinggi klan Tianhu sangat diperlukan. Namun, dia tidak berani mendekati Kaisar Iblis Rubah Surgawi sama sekali, itu terlalu mudah untuk ditemukan. Perasaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tentang keberuntungannya membuatnya sangat mudah untuk menemukan masalahnya. Dan sekarang sudah teratasi. Setetes esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, untuk Tang San, bahkan lebih kuat daripada biji teratai yang beruntung yang memadatkan kekuatan keberuntungan di Plain. Bagaimanapun, biji teratai yang beruntung tidak memiliki kekuatan darah, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan setetes esensi darah ini, ia akan dapat mengembangkan mata badaknya yang teliti ke tingkat rubah langit berekor 9 di masa depan. Jadi, apalagi 5.000 koin ametis, bahkan jika 10.000, Tang San pasti akan memenangkannya. 5.000, langsung sukses. Tang San dengan cepat mengerti mengapa tidak ada yang terus bersaing dengannya. Terkadang, latar belakang yang lebih lemah bukanlah hal yang buruk. Kaisar penghancur jiwa sedang dalam suasana hati yang baik di atas panggung saat ini. Dia datang untuk memimpin pelelangan ini, dan barang lelang pertama dijual dengan harga tinggi 5.000 koin ametis.
Meskipun tidak melebihi 5.100 kemarin, itu hampir sama. Plus, ada banyak hal bagus di luar sana. Para tetua dari klan pohon emas biru tidak memiliki pendapat tentang harga tinggi Tang San untuk memenangkan lot ini. Jika tidak ada yang lain, mereka sangat terkejut dengan Tang San menghasilkan begitu banyak uang kemarin. Dan mereka awalnya berencana untuk membiarkan Tang San mempersenjatai dirinya sebanyak mungkin melalui pelelangan, mencoba melihat apakah dia bisa menunjukkan penampilannya dalam pertempuran menduduki kaisar kali ini. Meningkatkan keberuntungan Ki secara alami merupakan bagian dari peningkatan kekuatan, dan dapat dimengerti untuk menang. Bahkan dengan harga premium, hal-hal yang pasti hal-hal yang baik. Hadirkan lot kedua. Kaisar penghancur jiwa pertama-tama menyingkirkan darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan awan emas di langit juga menghilang. Lot kedua mengikuti, naik di platform dan disajikan kepada semua penawar. Ini adalah tombak panjang dengan warna emas cemerlang, memancarkan aura cerah yang kuat. Kedua ujung tombak memiliki ujung tombak, dan laras tengah panjang tombak memiliki cahaya keemasan samar yang bergelombang dan naik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kecemerlangan emas itu samar-samar muncul dalam bentuk naga, sangat aneh. Melihat tombak panjang ini, Tang San mau tidak mau tercengang. Karena itu sangat mirip dengan senjata yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya.